Terungkap, aktivitas Yosef dan Mimin sehari sebelum tragedi pembunuhan di Subang terjadi. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari simak video berikut ini. Pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu akan diungkap dalam waktu dekat. Penggalian informasi dari para saksi masih intensif dilakukan oleh penyidik. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Untuk ke-11 kalinya, istri muda Yosef, Mimin, kembali menjadi pemeriksaan. Selain Mimin, suami Yosef juga menjalani pemeriksaan tersebut untuk ke-13 kalinya. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami soal kegiatan Mimin dan Yosef sehari sebelum tragedi Subang terjadi. Tak hanya itu, sebelum pemeriksaan tersebut, baik Mimin maupun Yosef juga melakukan sumpah terlebih dahulu untuk meyakinkan pengakuan yang disampaikan benar adanya. Mimin sedikitnya mendapatkan 18 pertanyaan dari penyidik. Adapun pertanyaan itu mempertegas pernyataan pengakuan Mimin dan Yosef terkait kegiatan sehari sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Diungkap oleh kuasa hukum Deden Nasution, Mimin membeberkan kegiatannya dari pagi hingga malam di tanggal 17 Agustus 2021. Seputar itu saja, dari pagi sampai malam, artinya kapan Pak Yosef datang, posisi Bu Mimin seperti apa, jam berapa. Seputar itu saja, aktivitas di tanggal 17 Agustus lebih fokus ke itu saja, ungkap Deden Nasution, tim kuasa hukum Mimin. Lalu, Deden pun merinci beberapa poin kegiatan Mimin di rumah pada hari tersebut. Menurutnya, sehari sebelum tragedi kasus Subang, Mimin hanya beraktivitas di dalam rumah. Dari beberapa pertanyaan yang ditekankan keterangan terkait, Mimin menanyakan Yosef apakah akan pulang atau tidak dari rumah istri pertamanya, Tuti Suhartini. Saat itu Mimin mengirimkan pesan kepada Yosef menanyakan hal tersebut sekitar pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. Yosef pun menjawab pesan tersebut dan akan pulang ke rumah Mimin, istri mudanya, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Yosef pun tiba di rumah Mimin. Sejak Yosef datang di rumah Mimin, hanya sedang menonton televisi. Mimin juga mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya. Deden mengklaim tak ada yang aneh dari kegiatan Mimin sehari sebelum tragedi Subang tersebut. Sementara itu, Yosef, ia pun mendapatkan 16 pertanyaan dari penyidik. Diungkap dari kuasa hukumnya, Rohman Hidayat mengatakan, dari 16 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik, satu di antaranya terkait saat hari kejadian Yosef sempat menelpon korban, Amelia Mustika Ratu. Yosef sempat menelpon Amelia karena melihat posisi mobil Alphard dalam keadaan tidak terparkir secara rapi. Yosef pada pukul 07.24 waktu Indonesia Barat menelpon Amelia, tapi tidak ada yang menjawabnya. Kemudian pukul 7.26 waktu Indonesia Barat, Yosef menelpon Yoris, tapi yang mengangkat istrinya dikarenakan Yoris masih tidur. Setelah itu, Yosef menjelaskan kepada pihak penyidik, langsung berangkat ke Polsek Jalan Cagak untuk melaporkan bahwa terjadi hal-hal yang mencurigakan di dalam rumahnya. Selain itu, materi pertanyaan lainnya adalah mengkonfirmasi dengan keterangan saksi lain. Hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan lain yang menghubungkan dengan saksi lain dengan Pak Yosef. Hari ini itu saja tambahannya, ujar Rohman. Dalam proses pemeriksaan tersebut, pengakuan Mimin dan Yosef tersebut terlebih dahulu diambil sumpah bahwa keterangan yang disampaikan benar adanya.